Hai semua, di sini kita memiliki satu soal. Yang pertama itu, dalam satu hari Ali dapat menyelesaikan satu laporan keuangan. Jika terdapat 4 laporan jenis neraca, 2 laporan jenis laba rugi, dan 1 laporan jenis arus kas yang dia selesaikan selama 1 minggu, berapa banyak pilihan laporan yang mungkin dipilih Ali pada hari pertama mengerjakan laporan? Ya, tentu kita dapat menyelesaikannya menggunakan aturan penjumlahan, yakni 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Tentu saja kita tahu kan? Jadi, banyak pilihan laporan yang mungkin dipilih Ali pada hari pertama mengerjakan laporan adalah 7 pilihan. Kita akan mengeceknya kembali. Karena Ali hanya dapat menyelesaikan satu laporan dalam 1 minggu atau dalam kurun 7 hari, maka seharusnya ada 7 pilihan laporan yang mungkin dipilih di hari pertama ia menyelesaikan laporan. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai pada soal kedua. Jabatan Ketua OSIS dapat diduduki oleh siswa kelas 11 atau siswa kelas 12. Jika siswa kelas 11 ada 110 orang dan kelas 12 90 orang, maka banyak cara memilih Ketua OSIS adalah, baiklah, pertama kita buat jumlah siswa kelas 11 dan siswa kelas 12. Kelas 11 ada 110 orang, sedangkan 12 ada 90 orang. Dengan itu, mari kita jumlahkan. 110 ditambah 90, hasilnya 200. Maka banyak cara memilih ketua OSIS adalah 200 cara. Baiklah teman-teman, ini adalah contoh yang ketiga. Tapi kali ini adalah contoh berbentuk pilihan berganda. Banyak cara memilih siswa sebagai utusan sekolah untuk lomba matematika SMA dari 7 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan adalah A. 35, B. 23, C. 132, D. 144, dan E. 12. Kita dapat menyelesaikan dengan aturan penjumlahan. Ada 7 kemungkinan untuk memilih utusan dari siswa laki-laki dan 5 kemungkinan dari siswa perempuan. Oleh karena hanya 1 orang yang dipilih sebagai utusan sekolah, maka siswa laki-laki dan perempuan tidak dapat terpilih sekaligus. Dengan demikian, aturan yang digunakan adalah aturan penjumlahan seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi, banyak cara memilih satu siswa sebagai utusan sekolah adalah 7 tambah 5 sama dengan 12 cara. Yang tepatnya adalah E. Baiklah teman-teman, kita sudah ada di contoh soal kita yang terakhir tentang aturan penjumlahan. Di sini kita punya soal, Budi hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Pertanyaannya, berapa banyak cara Budi memilih lagu yang akan dia dengar? Ya, kita akan menggunakan aturan penjumlahan. 6 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 21. Jadi total cara yang dipilih Budi untuk mendengar lagu adalah 21 cara. Baiklah teman-teman, kita sampai pada contoh aturan perkalian. Contoh soal, SMA cerdas berhasil memperoleh 5 siswa sebagai calon peserta Olimpiade Matematika dan 3 siswa sebagai calon peserta Olimpiade Fisika. Sekolah hanya mengutus 1 siswa untuk 1 mata pelajaran. Calon peserta juga hanya memperoleh 1 mata pelajaran saja. Tentukan banyak cara memilih utusan sekolah sebagai peserta Olimpiade Matematika dan Fisika. Pertama, mari kita rangkum menjadi pertanyaan diketahui dan ditanya. Diketahui, 5 orang peserta untuk mata pelajaran matematika dan 3 orang peserta untuk mata pelajaran fisika. Intinya, sekolah hanya mengutus 1 orang per mapel. Ditanya, berapa banyak cara yang digunakan untuk mengutus 1 orang? Kita misalkan 5 orang calon peserta matematika digambarkan sebagai M1, M2, M3, M4, dan M5. Sedangkan 3 orang peserta mata pelajaran fisika kita gambarkan sebagai F1, F2, F3. Cara sederhananya kita bisa melihat sebagai tabel. Yang pertama, matematika 5 orang dan fisika 3 orang. Hasil kalinya 5 dikali 3 ada 15 cara. Kali ini ada 2 cara, yaitu dengan cara sederhana atau menggunakan tabel silang. Tabel silang kami terangkan pada layar.
Bisa kita lihat hasil yang diperoleh adalah sama, yaitu 15 cara. Halo teman-teman, kita sudah sampai pada contoh yang kedua. Diberitahukan bahwa diketahui ada 7 angka berbeda, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan yang akan disusun terdiri atas 3 tempat. Ini artinya ada 3 tempat tersedia yang akan diisi, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Karena angkanya berbeda, maka angka yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Karena bilangannya genap, maka satuannya juga harus genap. Dengan demikian, pengisian tempat harus dimulai dari satuan, puluhan, dan ratusan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tabel. Satuan, terdapat 3 angka yang akan kita pilih karena ada 3 bilangan genap dari 7 bilangan tersebut, yaitu 2, 4, dan 6. Untuk puluhan, ada 6 bilangan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tapi satu angka sudah tidak kita pakai karena salah satu angka itu sudah digunakan untuk mengisi tempat satuan. Sedangkan pada ratusan, kita akan menggunakan 5 bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Satu angka sudah digunakan untuk mengisi tempat satuan dan satu angka lain untuk mengisi tempat puluhan. Maka, bilangan yang akan kita gunakan untuk ratusan adalah 5, yaitu 7 dikurang 2. Maka, banyak bilangan genap yang dapat disusun adalah 3 dikali 6 dikali 5, hasilnya 90. Terima kasih. Jadi untuk soal selanjutnya yaitu dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan disusun bilangan yang terdiri 4 angka berbeda. Tentukan banyak bilangan lebih dari 4.000 yang dapat disusun dari angka-angka tersebut. Dalam soal ini ada syarat bilangan lebih dari 4.000 yang membatasi pilihan angka pada posisi ribuan. Oleh karena itu kita kerjakan posisi lebih dahulu, yaitu posisi ribuan dan lebih kecil untuk selanjutnya. Seperti pada tabel berikut ini. Pada ribuan tertulis bahwa banyak pilihan angka yang dapat kita pakai adalah 5. Sebab untuk memenuhi persyaratan tersebut, angka yang bisa kita pakai ialah 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan untuk angka ratusan, banyak pilihan angkanya yaitu 6. Kenapa 6? Karena dari 7 angka tersebut telah dipakai satu angka sehingga tinggal menyisakan 6 angka lagi. Dan begitu juga untuk angka puluhan dan satuan, masing-masing dikurang 1 dari angka sebelumnya karena telah dipakai. Dengan menggunakan aturan perkalian, banyak bilangan lebih dari 4.000 yang dapat disusun dari 4 angka berbeda diambil dari angka-angka tersebut. Jadi, untuk mencari berapa banyak kemungkinan bilangannya, dapat kita kalikan dari banyak pilihan angkanya, yaitu 5 dikali 6 dikali 5 dan dikali 4, yaitu sebanyak 600 bilangan. Jika dalam soal melibatkan penggunaan syarat membatasi bilangan seperti kurang atau lebih dari bilangan tertentu, kemudian digabungkan dengan syarat genap atau ganjil, maka dahulukan pengisian pada posisi paling awal, kemudian satuan, baru setelah itu posisi yang tersisa. Jadi teman-teman, kita telah sampai pada soal terakhir. Mari kita membacakannya bersama-sama. Tentukan banyak bilangan ratusan genap kurang dari 600 yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 4, 5, 6, 7, dan 8. Pada soal tersebut tidak dinyatakan bahwa angka tidak boleh berulang, sehingga angka yang sama dapat digunakan lebih dari sekali. Dengan menggunakan aturan perkalian akan dapat diperoleh tabel seperti berikut ini. Untuk angka ratusan, banyak pilihan angkanya itu terdapat 3, yaitu angka 1, 4, dan 5. Angka tersebut digunakan agar bilangan ratusannya itu kurang dari 600. Kenapa angka 0 tidak digunakan? Karena jika angka di depannya itu digunakan angka 0, itu tidak dianggap. Nah, dan untuk angka satuan itu terdiri dari 4 angka. Soalnya angka 0, 4, 6, dan 8 itu dapat membuat suatu angka ratusan itu menjadi genap karena dia merupakan satuan. Dan untuk angka puluhannya tersendiri, yang tersisa hanyalah ada 7 angka. Semua angka itu boleh digunakan karena tidak ada syarat bahwa angka harus berbeda. Jadi banyak bilangan ratusan genap kurang dari 600 yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 4, 5, 6, 7, dan 8 dapat
diselesaikan dengan metode perkalian, yaitu 3 dikali 4 dikali 7, yaitu 84 bilangan. Untuk mengerjakan soal seperti contoh ini diperlukan kehati-hatian karena diisyaratkan bilangan tidak boleh berulang. Perlu diperhatikan bahwa akan ada kemungkinan angka yang beririsan pada posisi ratusan dan satuan. Sekian dari saya, terima kasih.